bagaimana proporsi anggaran Banyuwangi. Nah ini saya buka sampai. Ini proporsi real anggaran kita. Ngeri kita ini kalau sampai sekarang belum tahu sampai kapan COVID. Waktu itu Mei, Juni, ternyata sekarang sampai Oktober. Ini kalau Oktober remuk semua wajah kita ini. Pendapatan nggak jelas, iklan nggak jelas. Kita ini dipotong semua. PU itu dipotong, hampir 100 miliar. Ini dipotong semua, anggaran kita ini remuk semua. Ini coba kita lihat. Opsi 1. Opsi 1 kita lihat, anggaran sekian defisit 400 miliar. Coba opsi 2. Defisit 500 miliar. Kenapa defisit 500? Ini PAD kita. Ini tadinya 400, asumsi 50%, udah bagus 200. Jangan-jangan turunnya bisa 80%. Benar nggak? Sekarang ini pertumbuhan ekonomi kuartal 1 Menteri Keuangan udah nyebut 2,9. Padahal prediksinya 4,5. Kuartal kedua katanya minus. Waduh, lebih gawat lagi. Berarti DAU kita akan kepotong semua. DAU DAK lebih dari 100 miliar kan saya dipotong. Jadi kita kira defisit. Nah ini, akhirnya dana kita tinggal ini. Dana kelurahan 10,2 nggak bisa diapa-apain. Gaji PPK, P3K nggak bisa diapa-apain. DAK dari 477 tinggal 380 nggak bisa diapa-apain. Dana desa 212 sekarang tinggal 210 nggak bisa diapa-apain. Ini mandatori. Next. DBHCT 15M nggak bisa diapa-apain. ADD 156 sekarang 140, bukan Pemda yang ngurangi, tapi dari Jakarta. Jadi kalau Kades bilang dikurangi 14 nggak benar. Jadi kira-kira JKN mandatori AFI segitu. BOS 128 nggak bisa diapa-apain. Ngerubah BOS ribut ini. Sekolah-sekolah ribut semua. Next. Nah, ini belum 167 ya. BKK gaji guru semua ini ada di situ. Honor GTT gede sekali 128. Ini yang dulu sempat saya usulkan mengurangi gaji, mengurangi pegawai non PNS yang honorer. Tapi kan DPR nggak setuju. Padahal banyak yang kurang qualified, yang menurut saya tidak diberhentikan, tapi SK-nya tidak kita perpanjang. Gede sekali. Begitu kita kasih tahu kaget sekarang Dewan, tahu 128 miliar. Kita lihat. Hibah pilkada dan pendidikan 100 miliar. Coba. Gede sekali. BTT dari 5 miliar kita naikkan ke 78 dengan asumsi kita sampai 3 bulan. Ternyata asumsi survei dari Singapura kemungkinan sampai Oktober. Berarti kita lanjutkan sampai Oktober, maka kita sekam sampai 125. Ini banyak orang nanya, transparansinya gimana? Ini BTT bukan anggaran normal. Karena BTT, kita ini cukup ngelamirin surat ke DPR, kita bahas terserah kita. Takutnya kita pertanggungjawabkan. Kalau digiring terus itu namanya bukan BTT. Kan gitu, karena dananya dinamis, bisa digunakan, bisa juga nggak terpakai. Kita lihat ini, BTT, DID 81 jadi 73, bansos mandatori 41, persisnya 2,88 nggak bisa diapa-apain duit. 288 nggak bisa. Maka kita ngepras semua sekarang, SKP ini dikepras, perjalanan dinas dikepras. Pasti, saya ingin buka inilah jeroan kita. Kita tinggal 240,89, ini duit Pemda. Separuh ini hampir 100 pokir. Karena aspirasi dia ketemu konstitusional pokir. Karena dia ketemu rakyat harus mengusulkan kira-kira dulu. Bayangkan, kita ini kepotong semua. Kita ini anggaran, kita ini berat nafas di tempat lain Pak. Kalau lebih 3 bulan nggak bisa bayar gaji nih. Maka itulah sekarang muncul konsep new normal. Kenapa new normal? Udah gitu ini kalau semakin lama roboh negara. Kenapa? Pajak tidak ada yang masuk, rakyat remuk. Itulah kenapa Amerika aja nggak berani sekarang. Amerika buka sekarang, tapi dengan sistem social distancing sama new normal. Kan gitu konsep new normal. Coba videonya yang tadi kita siapin. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah baca survei ini, survei hampir semua riset, baik Eropa, Amerika, Thailand, pasca corona ini apa yang akan dilakukan pertama kali. Dan itulah nanti akan menjadi kebijakan Banyuwangi untuk lebih advance. Ini fokus new normal sektor pariwisata. Kenapa pariwisata? Survei nomor 1 orang setelah corona itu ingin silaturahmi keluarga. Karena lama nggak lebaran, nggak ada orang ngacul, setelah itu nggak ada. Nomor 1, yang kedua hangout, jadi wisata. Tapi wisatanya apa? Setelah diurai ternyata yang sustainable tourism, yang outdoor, yang bersih, yang aman, yang hemat, yang sehat. Maka nah ini paradigma dan tren baru pariwisata kita sudah ini. Sebelum outbreak-nya ini, sesudah outbreak-nya ini. Ini semua menjadi referensi Bapeda untuk merubah strategi di 2021. Next coba. Ini semua sudah ada. Inilah tahap pemulihan kita sudah siapkan ya, tahap pemulihannya, pemulihan destinasi dan seterusnya. Ini setelah kita diskusi kemarin bersama tim dari Jakarta dan kita jadi pembicara waktu Vicon. Next. Nah,
Ini adalah beberapa hal yang kita hadapi. Nah, dari sini Pak sekalian, insya Allah kita sudah menghitung Pak Bayu, kalaupun ada nanti yang tidak terima, yang dia wajib sangat miskin, itu akan kita atas. Tapi gini, masalah yang muncul sekarang adalah banyak orang miskin sekali, tapi NIK-nya belum terbentuk. Maka banyak orang sangat miskin belum masuk di data. Kenapa? Karena sebelum corona kita sudah umumkan waktu itu ke Sigit, ada kurang lebih 35.000 warga miskin yang belum terdata lewat NIK. Kenapa? Karena waktu itu ada deadline, tapi keburu ada corona, maka nggak jadi jemput bola. Ingat ya waktu itu, Sigit kan sudah tulis, kita ada 35.000 warga miskin, tinggal 18.000, belum terjemput bola NIK-nya. Kira-kira gitu ya. Maka akhirnya yang terjadi, sekarang ini agak kalang kabut di Smart Kampung karena ada orang miskin banget, NIK-nya belum ada, maka dia tertolak. Nah oleh karena itu terhadap yang ini kita agak kerja keras di sini. Sehingga sudah kita sampaikan, kalau ada orang miskin yang miskin sekali dari seluruh kriteria dan itu wajib dapat data masukkan. Yang nggak punya NIK kita atasi. Oh Pak Toha baru datang, saya tampilkan angka lagi ya. Nah, jadi kita ini tinggal 240 Pak di belakang gitu Pak. Nah, kita nih Pak Toha dikepas semua belanja. Kita ini semua belanja dipotong. Ada semua. Benar ya. Nah jadi ini tinggal segini coba. Dari triliunan tadi tinggal ini. Banyak orang nggak ngerti. Tapi kita alhamdulillah punya uang. Kita lain udah nggak bisa gaji pegawai nanti. Karena COVID ini menggerogoti semua. Negara aja udah minus. Jangankan Indonesia udah semua. Nah saya kembali ke yang tadi. Kita sudah bikin prediksi. Nah kalau prediksinya kayak ini masih lumayan. Kita prediksi bulan yang lalu. Kalau ini terus berdampak di 3-4 bulan, kita pesimisnya pertumbuhannya 2,1. Ngeri ya tanya pertumbuhan 2,1. Moderatnya 4,2. Kalau ini trennya seperti sekarang ini bisa lebih rendah lagi. Karena sekarang minus pertumbuhan nasional kita. Kalau tidak segera melakukan ini, kita sudah diskusi panjang di Bapeda. Cuma kadang teman-teman di sebelah itu kan seolah-olah kita ini nggak prediksi, kita sudah bayar data. Apa yang ke depan akan dikerjakan, termasuk strategi kita lihat ya. Angka kemiskinan kita, coba kayak gini. Ngerti nggak ya? Naik semua. Dan nasional juga akan naik. Dan ini nanti kalau di kota tidak ada pekerjaan, orang akan kembali ke kampung. Jadi penganggurannya di kampung kenapa? Jadi pengangguran di Banyuwangi lebih murah dibanding jadi pengangguran di Surabaya. Akhirnya tercatatnya di kita. Ini coba kita lihat ini. Ini pengangguran terbuka kita akan naik. Ini pesimisnya, moderatnya seperti itu. Dan ini bisa lebih dari angka ini. Kita lihat nanti pergerakan mungkin akhir setelah Lebaran kita tabulasi lagi. Jadi Bapak sekalian, 2021 siapapun bupatinya sangat-sangat baik. Siapapun bupatinya di seluruh Indonesia. Maka bupati baru kita siapkan skenario ini mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Tapi kalau bupati yang baru mencoba membuat skenario baru lagi, dua kemungkinannya, sangat berhasil atau turun. Karena kita sudah belajar, 10 tahun ini sudah exercise kita, bagaimana perilaku orang Banyuwangi, kita sudah coba belajar kebijakan ini. Ingat 2011, kita di demo 40 kali supaya tidak menggelar Banyuwangi Festival. Karena dianggap pencitraan, dihajar di demo. Tapi data-data menunjukkan bahwa data referensi dunia, pariwisata itu akan naik, gas akan turun. Dan sekarang terbukti. Dan kita tidak bergeser karena data-data itu meyakinkan kita. Nah begitu juga ini teman-teman Bapeda terus mengkoleksi data sehingga data referensi ini akan jadi keputusan kita. Insya Allah keputusan kita akan lebih cepat. Bahkan Menteri Pariwisata saya sudah WA-WA dengan Menteri Dalam Negeri. Selain Bali akan harapan saya jadi model Banyuwangi untuk percepatan GSM. Nah kalau ini cepat bergerak, ekonomi kita cepat bergerak, insya Allah kita juga akan bangkit lagi. Tapi kalau skenario ini nggak jalan, kita masih ribet nanti sampai 2021 kita akan bergerak. Maka tadi saya kenapa harus turun ke kades-kades, saya bilang kades harus kompak. Kita harus solid, jangan sampai hanya karena urusan politik, kemudian terkoyak ekonomi kita akan lumpuh. Ini kita lihat survei kita, ternyata bagus di bawah. Masyarakat kita merespon baik kok, 86% penanganan COVID. Yang ribut memang mungkin ya, mungkin. Nah, kenapa kita atur? Kan saya kemarin dikritik pencitraan, lambat penanganan. Kita atur strategi, kenapa bantuan baru sekarang? Di awal-awal donatur banyak, sekarang mulai kempes, nah kita mulai keluarkan. Nah besok lusa kita keluarkan disinfektan gede-gede yang kita bagi ke semua desa. Kenapa? Karena menjelang Lebaran, silaturahmi banyak. Kalau kemarin dibagi, waduh, habis duluan. Inilah strategi kita. Maka dari semua penganggaran kabupaten kota, alhamdulillah Banyuwangi tidak dipinalti, tapi tidak masuk 380. Ini saya sampaikan berulang-ulang. Jember semua kanan kiri itu kena penalti semua sampai ke Malang. Kena penalti. Banyuwangi enggak, kenapa? Karena kita dianggap tepat merencanakan. Tapi kata teman-teman kita dianggap tidak tepat. Di Facebook semua kita dibully, keliru. Yang tidak membuli hanya rakyat.